Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Adik-adik semua, selamat pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari Tante Herli jemputkan semua kita bangkit berdiri. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpuji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hai semuanya, kita siap memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu mau bertanya loh, kira-kira adik-adik di rumah masih pada hafal nggak nama-nama kitab dalam perjanjian baru? Kayaknya mereka masih hafal Om, tapi Masih mungkin lupa-lupa ingat mereka Om. Biar kita ingat bersama, ayo kita bernyanyi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Tunggu dulu Om. Nah tapi kita jangan sampai menyanyikan saja, tapi kita harus membacanya, oke? Iya dong. Baca kitab suci, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, with Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. With Jesus in the family, happy happy ho, happy
piho. Jar Jesus meregan mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jar Jesus meregan mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Jar Jesus meregan mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jar Jesus meregan mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Tinggikan Tuhan, haleluya Tuhan. Kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami anak-anak-Mu, siapkan hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai guru yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar setiap adik-adik itu membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagi dong Om. Kamu mau? Mau lah. Kok ada yang aneh ya dari adegan tadi? Harusnya Om tadi ngomong apa? Kalau abis dikasih kue. Tadi kan dia minta kue. Terus kalau misalnya udah dikasih harusnya dia ngapain? Langsung pergi aja? Hah? Nah pinter, emang gitu. Emang kita harus berterima kasih dulu baru kita pergi. Harusnya kan gitu kan ya. Nah adik-adik tahu cerita kayak tadi tuh pernah terjadi waktu zamannya Tuhan Yesus. Jadi waktu itu, waktu Tuhan Yesus sementara mau pergi ke Yerusalem, tiba-tiba waktu Tuhan Yesus melewati suatu desa, ada 10 orang kusta berteriak-teriak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus kasihanilah kami, kasihanilah kami. Nah adik-adik tahu orang kusta itu apa? Jadi kalau orang kusta itu adalah orang yang di badannya tuh penuh luka-luka. Di sini ada luka-luka, luka-luka semua badannya luka-luka. Dan adik-adik tahu kalau orang kusta itu mereka tuh nggak boleh untuk deket-deket sama orang-orang lain. Jadi mereka nggak boleh tinggal sama orang-orang yang sehat-sehat. Jadi mereka tuh tinggalnya tempat yang jauh sekali. Kasihan ya, mereka tuh jauh-jauh. Jadi waktu itu, waktu Tuhan Yesus lewat, mereka minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus kasihan, Tuhan Yesus.
Pas waktu Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, waktu mereka dengar Tuhan Yesus bilang kayak gitu, mereka pergi. Jadi mereka waktu sementara di perjalanan, tiba-tiba adik-adik tahu, pas mereka lihat, mereka sudah sembuh. Waktu mereka sadar mereka sudah sembuh, mereka langsung bersuka cita. Aku sudah sembuh, badan aku sudah sembuh, luka-lukanya udah gak ada lagi. Dan adik-adik tahu, salah satu dari mereka, ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah sembuh, dia kembali lagi dan dia mencari Tuhan Yesus. Dia berlari kencang, dia lari, dia cari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Pas dia sampai sama Tuhan Yesus, dia langsung berlutut. Dia berlutut dan dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih banyak. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia bilang terima kasih sama Tuhan karena dia sudah sembuh, dia sudah sehat. Dan waktu Tuhan Yesus lihat dia kembali, Tuhan Yesus bilang, bukannya tadi yang pergi ada 10 orang. Yang berapa ya? Kalau 10, yang kembali 1 berarti tinggal berapa? Tinggal 8. Tinggal 9. Nah, 9 orang tadi gak ada yang balik. Gak ada yang kembali untuk bilang makasih sama Tuhan Yesus. Padahal kan mereka sudah sembuh. Nah, waktu Tuhan Yesus lihat orang ini kembali dan minta bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, bangkitlah dan berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus senang sama orang yang tahu berterima kasih. Jadi adik-adik, kita juga harus belajar untuk tahu berterima kasih. Kalau misalnya adik-adik menerima sesuatu dari orang lain, menerima sesuatu dari mama papa misalnya, dibeliin sepatu, adik-adik harus bilang apa? Bilang terima kasih. Atau kalau misalnya ada uncle atau auntie beliin coklat, habis diterima gimana responnya? Langsung pergi aja gitu. Nah, pintar, kita harus bilang apa? Terima kasih, bilang thank you. Nah, karena Tuhan Yesus sangat suka dengan orang-orang yang tahu untuk berterima kasih. Kita harus belajar untuk berterima kasih sama mama papa atas semua kebaikan mama papa kita. Mama papa sudah beliin kita sepatu baru mungkin, sudah beliin kita makanan. Jadi kita harus tahu untuk berterima kasih. Terlebih kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita banyak sekali. Apa sih yang Tuhan Yesus kasih untuk kita? Tuhan Yesus memberikan kita banyak hal. Memberikan kita kepintaran, memberikan kita kekuatan, memberikan kita apa lagi ya? Kepintaran, kita boleh ranking itu karena Tuhan Yesus. Dan semua hal yang ada di dalam hidup kita, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Nah, terus kalau adik-adik tanya gimana sih Kak caranya kita terima kasih sama Tuhan Yesus? Kan kita nggak kayak orang kusta itu yang bisa lihat Tuhan Yesus, yang kalau misalnya boleh lari-lari terus berlutut di depan kaki Tuhan Yesus untuk bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kan kita nggak lihat Tuhan Yesusnya kita nggak lihat di mana. Nah, adik-adik, cara kita untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus adalah kita harus rajin berdoa. Kalau ibadah, kita harus ibadah sungguh-sungguh. Kalau disuruh nyanyi, kita harus nyanyi yang benar-benar. Karena itulah tanda kita mengucap syukur sama Tuhan. Tanda kita berterima kasih sama Tuhan. Kita jadi anak baik. Itu tandanya kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu, kalau kita berterima kasih sama Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan lebih memberkati adik-adik. Jadi kita harus belajar, jangan seperti contoh tadi, kayak Om Michael tadi yang Om Michael contohin, habis ngambil harus pergi. Langsung gak bilang-bilang terima kasih. Jadi kita harus belajar untuk berterima kasih. Ya adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Jadi terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayo cepat buka Alkitabnya. Yang saya dapat? Oke, mari kita baca sama-sama ya. Ikutin kakak ya. Nah, demikianlah firman Tuhan ke 10 orang kusta.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semuanya, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan, begitu memberkati ya. Mengajar kita untuk kita mengerti, berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kita ya adik-adik semuanya ya. Nah untuk aktivitas kita minggu ini, adik-adik Tante Vi mau kasih tahu hari ini kita mau buat sebuah aktivitas. Kita mau menggambar, kalau tadi kan Tante Ekin ceritanya tentang 10 orang kusta ya adik-adik ya. Nah kita mau gambar dengan pola kita, alat-alat yang kita perlukan nih adik-adik ya. Yang pertama kita perlu kertas nih. Tante Vi sudah bawa kertasnya ya. Kita perlu kertas, boleh 1 aja. Kalau memang ada 2 nggak apa-apa, boleh persiapkan 2. Siapa tahu adik-adik nanti yang satunya salah gitu ya, boleh diganti. Jadi kita perlu kertas. Berikutnya kertasnya sesuai dengan yang adik-adik punya aja di rumah ya. Oke, kemudian yang kedua kita perlu pena. Atau adik-adik nggak punya pena, pakai pensil juga boleh. Kemudian kita perlu gunting ya adik-adik ya. Nah berikutnya kita perlu Hansaplast ya, 1 aja Hansaplastnya. Nah sekarang cara membuatnya, yang pertama kertas yang adik-adik punya, adik-adik lipat 2, oke? Ya Tante Vi kasih tahu ya. Adik-adik ambil kertasnya, kemudian kita lipat 2. Nah lipat 2 seperti ini, oke sudah? Nah kalau sudah adik-adik lipat 2, kemudian adik-adik lipat lagi 2. Sudah dilipat begini, lipat 2 lagi, oke? Sudah dilipat 2 lagi, kemudian adik-adik lipatnya itu secara bergantian ya, jadi zigzag gitu loh. Lipat, 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 dan lipat. Seperti ini. Bisa adik-adik semuanya? Oke, sekali lagi ya. Kertas yang tadi 1 lembar, kita lipat 2, kemudian kita lipat 2 lagi. Ya, kita lipat 2 seperti ini. Kemudian dari ujung ini adik-adik lipat ke tengah, dari ujung yang di sebelah sini adik-adik lipat setengah. Sekarang adik-adik setrika supaya dia rapi. Oke. Kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh ambil pensil atau pena yang adik-adik tadi punya, kemudian minta tolong papa mama atau kakak atau siapa yang ada di rumah yang bisa bantu kalian untuk buat pola orang ya, gambar orang. Oke, Tante Vini sudah ada nih polanya. Nah, contohnya seperti ini ya, polanya. Nah, adik-adik tinggal ikutin polanya. Adik-adik ikutin polanya, kemudian digambar ya. Kalau sudah adik-adik gambar, kemudian adik-adik gunting, ikutin pola yang tadi sudah digambar, oke? Kalau sudah selesai digunting, nah hasilnya seperti ini adik-adik semuanya. Parap. Nah, karena kan kertasnya tadi nggak terlalu besar ya adik-adik ya, jadi mungkin bisa 4 atau bisa juga jadi 5. Kan tadi ada berapa orang yang sakit kusta? Iya, pintar, ada 10 orang. Terus yang datang untuk berterima kasih berapa orang? Pintar sekali, 1 orang, bagus. Ini sudah ada nih. Karena tadi kan kertasnya kecil ya, nanti adik-adik bisa sambung aja gitu ya. Disambung lagi. Seperti itu. Nah, kalau tadi sudah, yang 1 orang tadi yang datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang paling istimewa tuh. Adik-adik, yang tadi adik-adik gunting 1 aja polanya, dikeluarin 1, kemudian adik-adik kasih matanya, kemudian kasih hidung, kasih senyumnya. Karena apa?
Dia mengerti mengucapkan terima kasih ya. Kemudian jangan lupa, tadi dia sakit apa ya kata Tante Ekin ya tadi khotbahnya ya. Iya betul sekali, sakit kusta. Kusta itu adik-adik tahu, kusta itu seperti borok ya, kayak kudis kayak gitu. Tapi memang itu jauh lebih berbahaya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik boleh ambil pena atau pensil atau spidol, adik-adik kasih bulat-bulat kayak gitu ya. Di gambarnya itu tadi adik-adik kasih bulat-bulatnya. Nah Tante Vi tadi Hansaplastnya untuk apa Tante? Nah kita tutupin tuh. Biasanya kan kalau adik-adik nih kalau lagi luka kan ditutup ya. Kalau Tante Vi aku nggak punya Hansaplast, punyanya mungkin plaster yang lain nggak apa-apa pakai itu aja. Atau nggak punya itu pakai mungkin ada double tip ya, nggak apa-apa ditutup aja pakai itu juga boleh. Oke nih adik-adik semuanya, Hansaplastnya yang tadi yang adik-adik punya, adik-adik buka. Ini kan Tante Vi udah kasih nih lukanya nih, dikasih sakit lukanya. Nah biasanya kan kalau luka harus ditutup supaya jangan masuk kuman ya. Nah ditutupin nih seperti ini. Nah jadi deh, nah, gitu ya. Nah adik-adik nanti kalau udah selesai, adik-adik boleh minta tolong papa mama, minta tolong kakak juga boleh, atau siapa yang bisa diminta tolong. Jangan lupa tadi bilang apa? Terima kasih, pinter. Adik-adik tolongin, tadi udah ditolongin tuh bilang terima kasih. Kemudian jangan lupa ya, adik-adik foto, kemudian adik-adik kirim kemana? Boleh ke Instagramnya atau ke Facebooknya Star Kids atau Children Care. Oke, bisa semuanya? Oke, selamat mencoba, ditunggu ya hasil karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya, dadah. Hakim 16 ayat 28a. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Hakim 16 ayat 28a. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatkanlah kiranya kepadaku dan berikan aku kekuatan. Hakim 16 ayat 28a. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya berikan aku kuat. Hakim 16 ayat 28a. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah akan aku dan buatlah aku kuat. Hakim 16 ayat 28a. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Terima kasih. Baik adik-adik, hari ini senang memuji Tuhan ya.
pujian kita biarlah menyenangkan akan hati Tuhan. Tadi kita telah bertepuk tangan bukan? Memuji dan menyenangkan akan hati Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat apa yang kita buat hari ini. Juga firman Tuhan tentunya memberkati kita semua. Biar kita tahu untuk dapat berterima kasih. Oke, Tante akan sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk persembahan kita, adik-adik yang ada di Star Kid maupun Children Care. Karena waktu belum bisa untuk kita datang ke gereja, ya persembahan yang akan kita bawa ke gereja kita simpan dulu, ya simpan sama mama sama papa, jangan pakai jajan ya, disimpan dulu, nanti kemudian bisa dibawa ke gereja dengan waktu yang telah ditentukan kita bisa beribadah, oke ya. Kemudian pengumuman berikutnya untuk doa Zoom, ya doa Zoom yang biasa kita adakan setiap hari Sabtu itu tetap ada ya jam 4, jangan lupa ya, mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga kita, untuk orang di sekitar kita, bahkan untuk bangsa kita ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa, semuanya bangkit berdiri. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah memberkati ibadah kami percaya kami mendapatkan berkat yang daripadamu. Walaupun mungkin kami hanya beribadah di rumah, tetapi kalau penuh dengan keyakinan kami memuji Tuhan dengan penuh rasa syukur, kami akan melihat berkat Tuhan ada buat kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan daripadamu setiap harinya dalam pekerjaan mereka, jagai dan lindungi dengan adanya virus-virus yang ada sekarang Tuhan, jauhkan semuanya biar kami sehat semua, juga Tuhan orang tua kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Juga buat kami Tuhan, kami masih kecil ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami, mungkin kami yang belum bersekolah maupun kami yang sudah bersekolah, Tuhan tolong tambah-tambahkan kepintaran daripadamu biar kami menjadi anak yang semakin hari semakin baik, dan kami percaya semuanya itu atas pemberian daripadamu. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan biarlah bangsa kami ini Tuhan segera lalukan segala hal-hal yang tidak baik sehingga bangsa kami ini boleh melihat kemuliaan Tuhan ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu, berkati kami sepanjang minggu yang berjalan ini, kami percaya tuntunan Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semuanya, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan.